Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andayani dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari anatomi dan fisiologi. Dasar-dasar anatomi. Anatomi memiliki istilah-istilah di dalamnya. Sebelumnya, syarat posisi atau sikap anatomi. Yang pertama, berdiri dengan tegak, dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Kedua, kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan. Dan yang ketiga, kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Bidang anatomi. Apa sih bidang anatomi? Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Dan apa saja sih bidang-bidang tersebut? Ini penjelasannya. Bidang median, bidang yang membagi tepat tubuh bagian kanan dan kiri. Bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu atau tidak membagi tepat dua bagian dan disebut mid-sagital dan parasagital. Dan juga bidang horizontal dan koronal. Bidang horizontal adalah bidang yang terletak melintang melalui tubuh. Bidang X, Y, bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah inferior. Bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang melalui tubuh. Letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Membagi tubuh menjadi bagian depan atau frontal dan belakang adalah dorsal. Berikut adalah gambar dari posisi anatomi. Ada sagital, ada koronal, dan transvers. Di sini kita bisa melihat dari gambar bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital. Dan yang selanjutnya, bidang yang terletak melintang melalui tubuh, bidang XY. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau superior dan bawah inferior. Kata-kata yang menunjukkan arah. Yang pertama adalah superior atau atas atau kranial. Lebih dekat pada kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Selanjutnya inferior atau bawah atau caudal. Lebih dekat pada kaki. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Lalu, anterior atau depan, lebih dekat ke depan, contoh lambung terletak anterior terhadap limpa. Dan posterior atau belakang, lebih dekat ke belakang, contoh jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Bagaimana sih posisi-posisinya tersebut? Ini dia gambar-gambarnya. Baik, di sini ada gambar anterior, posterior, superior, inferior. Di beberapa gambar ini, kita bisa mengetahui anterior, posterior, superior, inferior melalui tanda panah yang telah ditunjukkan. Lanjut, superficial, lebih dekat ke atau di permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpul terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Medial atau dalam, lebih dekat ke bidang median. Contoh, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Selanjutnya, lateral atau luar, menjauhi bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal atau atas, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal atau bawah, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Kita lihat gambarnya. Di sini kita mengetahui medial, lateral, proksimal, dan distal melalui tanda panah tentunya. Dilanjutkan dengan nama istilah lain. Dexter atau dextra itu kanan, sinistra atau sinistra itu kiri. Externus atau eksternal sebelah luar, internus atau internal sebelah dalam, profundus menjauhi permukaan, superficialis mendekati permukaan luar, transversus melintang. Dorsal menuju arah punggung, ventral menuju arah perut, kranial menuju arah kepala,
Kaudal menuju arah ekor, anal menuju arah anus. Selanjutnya istilah gerakan anatomi. Yang pertama fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerak menjauhi tubuh. Contoh gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan tubuh abduksi, menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan aduksi mendekati tubuh. Beginilah gambarannya. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan, contohnya gerakan membuka mulut, elevasi, dan menutupnya, depresi. Gerakan pundak ke atas, elevasi, dan ke bawah, depresi. Ini gambarannya. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Inilah gambarnya. Supinasi adalah gerak menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Inilah gambarnya. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi rotasi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Dan ini gambar-gambarnya. Oh iya, teman-teman pasti penasaran bagaimana gambar dari fleksi dan ekstensi. Berikut adalah gambar dari fleksi dan ekstensi. Dalam tubuh terdapat rongga. Ada kranium, capum nasi, capum oris, toraks, abdomen, dan pelvis. Ini gambar dalam tubuh manusia dari samping, di mana terletak kranial, torasik, diafram, dan lain-lainnya. Sedangkan gambar yang satu ini menunjukkan dalam tubuh manusia dari depan. Terdapat kranial, vertebral, superior mediastinum, dan lain-lainnya. Capum atau rongga perikardium. Di sini menunjukkan hati dan lain sebagainya. Kelompok regio, kepala dan leher, termasuk segala sesuatu di atas cerukan dada. Ekstremitas atas, termasuk tangan, lengan bawah, lengan atas, bahu, aksila, regio, pektoral, dan skapula. Toraks memuat regio dada dari cerukan dada ke diafragma toraks. Abdomen, segala sesuatu dari diafragma toraks ke pinggir panggul atau cerukan panggul. Bagian belakang, sekitar tulang belakang dan komponen-komponennya, cakram dan badan intervertebral. Pelvis dan perineum. Pelvis terdiri atas segala sesuatu dari cerukan panggul ke diafragma panggul. Perineum ialah regio antara area genital dan anus. Ekstremitas bawah, biasanya segala sesuatu di bawah ligamen inguinal, termasuk paha, persendian tulang paha, kaki, dan telapak kaki. Di gambar ini kita mengetahui anterior, seperti aksial, head, neck, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan gambar yang satu ini menunjukkan posterior. Gambar ini menunjukkan regio abdominopelvic. Lalu, gambar yang menunjukkan kuadran abdominopelvic seperti superior dextra, superior sinistra, dan lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.